Saya Ricky Nelson, welcome to Ricky Nelson Coaching. Selamat malam semuanya. Ini dengan saya berkunjung ke Malang ini, saya bisa membuat beberapa video dan saya rasa semoga video-video ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Dan malam ini secara spesial saya bersama para pelatih-pelatih yang luar biasa di saat ini, pelatih-pelatih muda. Di sebelah kanan saya, coba kamera bisa geser nggak kamera? Nah, ada Coach Andi Ardiansyah. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah. Coach Andi lihat saya, Coach Andi, jangan lihat kamera. Kan saya lagi ngobrol. Oke, siap. Nah, ini harus Iya. Oke, dikasih tahu ini. Oke. Dan Coach Andi Ardiansyah ini lisensinya C-License ya? Baru C-License. Oke. Sebelah kanannya lagi Coach, siapa ini? Coach Jordi Kartiko. Jordi Kartiko. Kalau Anda buka Wikipedia ini namanya sangat terkenal karena punya perjalanan banyak klub yang dibelanya. Terakhir klub apa? PPSM Magelang. PPSM Magelang. Berarti klub yang belum pernah dibela klub apa? Hampir semua ya. Hampir semua yang ada ya. Banyak lah pokoknya. Banyak. Tinggal Bumi Papua yang belum kita. Oh, belum pernah di Ya. Papua. Oke. Sumatera. Oke. Sebelah dari Coach Jordi. Paling ujung saya bersama dengan Coach FX Yanuar. Nah, orang selalu bilang FX Yanuar tuh ingat FX, ingat Noh Alamsyah. Selalu gitulah. Oke. Nah, kebetulan sekarang mereka bertiga bersama ini ada di Ricky Nelson Academy sebagai salah satu akademi yang membina usia muda untuk bersama-sama menciptakan pemain menjadi pemain sepak bola di masa yang akan datang. Oke. Coach Andi, Coach Jordi, Coach FX ya kita sebut. Nah, kita bicara sekarang kalian bertiga sekarang di pembinaan usia muda ya, pembinaan usia muda. Nah, sekarang kalau kita lihat banyak sekali harapan dari orang tua, banyak sekali keinginan dari para orang tua ketika anaknya masuk SSB, anaknya masuk akademi, ya anaknya masuk pro elit ya. Mereka berharap secepat mungkin anaknya menjadi pemain sepak bola. Nah, akhirnya itu menjadi sesuatu yang malapetaka di kemudian hari. Contoh, banyak orang tua maunya anaknya sering-sering juara. Nah, mengenai hal ini gimana kira-kira Coach Andi? Menanggapi isu yang orang tua maunya pengen juara aja itu gimana tuh? Lebih dekat lagi. Nah, Kalau menurut saya orang tua harus kita kasih wawasan. Seperti apa wawasannya? Ya, contoh kita mengajarkan mereka bahwasanya dalam sepak bola itu butuh proses yang panjang untuk bisa menjadi juara. Yang kita takutkan saat usia muda mereka udah juara, akhirnya mereka malas untuk belajar. Dan di usia harusnya usia emasnya dia udah mulai turun, akhirnya dia nggak bisa sampai benar-benar ke top level yang orang tua harapkan, yang pelatih harapkan ya. Jadi intinya kalau terlalu sering juara malah nanti bahaya di masa depan gitu kan? Nggak bisa jadi seperti itu. Kalau Coach Jordi melihat hal-hal ini fenomena yang sering terjadi kan, kita sering menemui orang tua maunya saya pengennya anak saya juara terus gitu. Itu gimana tuh? Ya sangat kurang bagus sekali. Ya. Karena kalau dia sudah juara terus di usianya yang muda, nanti waktu usia dia matang, dia akan sudah bosan, sudah boring dan tidak ada gairah lagi untuk menjadi pemain yang bagus, yang hebat. Iya. Ya, terus dengan pemain yang juara yang muda itu kan mesti kan dipaksa itu. Betul. Itu yang membuat banyak sekali pemain-pemain yang usia 14, 15, akhirnya 17 itu sama-sama sering cedera. Banyak pemain cedera. Akhirnya waktu 17 sampai 23 tahun. Ya sudah hilang, sudah gampang cedera maksudnya pemainnya. Karena terlalu dipaksa di usia 14 sampai 17 tahun. Diforsir. Coach Yanuar apa pendapatnya kira-kira? Menghadapi orang tua yang seperti inilah kira-kira. Memang ini fenomena ini sebenarnya udah
lama ya, lama itu udah menaun dan itu menjadi sebuah kebiasaan atau budaya mungkin ya buat orang tua murid untuk dia bisa harapan besar. Padahal jadi gini, banyak orang tua murid menganggap bahwa dia mengumpulkan banyak piala, mengumpulkan banyak piagam kejuaraan. Betul. Secara korelasi dia bisa jadi pemain liga. Dia berhasil di top level. Padahal itu kan salah besar. Padahal itu bukan jaminan. Bukan jaminan. Jadi bukan jaminan. Makanya saya selalu dari dulu bilang, saya punya filosofi adalah juara sejati adalah dia pada saat sign kontrak dengan klub profesional. Itu yang mesti karena tujuan akhir dari semua proses ini dia harus jadi pemain pro dong gitu. Betul. Jadi pada saat dia hanya mengumpulkan piala dan pada akhirnya dia nggak sampai sign kontrak dengan klub pro, berarti kan dia belum sampai di garis finish yang harusnya dia kejar. Nah, itu yang jadi masalah untuk buat anak-anak di usia muda. Jadi kalau saya jadi orang tua, saya harus bikin apa? Dengan situasi harus menunggu menunggu sampai dia harus sign dengan klub pro. Nah, kira-kira kalau kita bicara para orang tua, kalau orang tua bertanya tersebut, terus kita ngomong apa nih ke orang tua tersebut? Mungkin dari bertiga deh, ngomong aja. Ya, pertama ya harus sabar. Sabar dulu. Terus dilihat prosesnya. Dilihat prosesnya. Nggak mungkin langsung kita pertama main bola langsung besok dia jadi pemain profesional kan udah nggak mungkin. Padahal kan perlu proses. Nah, perlu proses ini kan mesti lama ya. Tapi kadang dalam proses tersebut dia akhirnya si orang tua tersebut harus mengeluarkan uang lebih banyak. Ya jelas. Ya jelas harus mengeluarkan uang banyak dong. Karena proses tersebut bukan masalah cuma bayar di SSB atau akademinya, bukan cuma itu, maksudnya ada biaya-biaya yang lain juga kan, biaya transport, biaya makan anaknya, segala macam. Sepatu segala kan. Ya beli sepatu kayak gitu. Ya, kalau saya bilang sih itu bagian dari proses itu bagian dari ada sebuah pengorbanan. Artinya pengorbanan itu bisa berupa materi ataupun non materi. Jadi itu yang mesti harus disadari semua bahwa kadang kita mengorbankan waktu. Jangan lupa coach. Orang-orang yang pemain-pemain muda yang sudah serius untuk masuk ke dunia pro di usianya yang muda, salah satu pengorbanan yang paling besar adalah dia harus kehilangan masa muda. Dia kehilangan masa muda. Kehilangan masa muda. Seperti dia main sama temannya, ya kan? Main sama temannya, main sama gadget, main sama dengan gaul nongkrong di mana, di kafe mana. Dan itu harus dihilangkan, Artinya itu harus dikorbankan. Kompensasinya adalah kalau saya bilang pengorbanan masa muda untuk masa tua yang lebih baik. Artinya begitu dia berprestasi di dunia sepak bola, tentunya secara finansial dan lain-lain akan bagus untuk dia untuk masa depannya. Saya kira itu yang mesti harus disadari. Saya tertarik soal namanya proses untuk kalau kita tadi sebut bilang sabar ya, orang tua harus sabar gitu kan. Nah, kita mengalami banyak orang tua yang tidak sabar kan gitu. Ya kan gitu. Banyak orang tua yang akhirnya tidak sabar dan akhirnya mereka tidak bisa bersama-sama si anaknya untuk mencapai pada garis finish yang kita sebut tadi, sign kontrak dengan klub profesional. Nah, kalau misalkan nih, dia sudah sabar. Tapi si pemain tidak juga mendapatkan kontrak klub itu. Berarti apa yang salah sebenarnya? Ruang dan waktunya yang belum ruang dan waktunya. Rezekinya belum pas. Rezeki. Kembali lagi kan semuanya kan rezeki. Kadang ada anak ini yang nggak bagus secara dilihat nggak bagus tapi dia bisa main di profesional. Berarti terakhir kan rezeki juga. Perlu nanti saya di sliding. Coach Andik ada komen sebelum Coach FX? Dekat lagi, coba dekat mic-nya lagi. Mikir kayaknya. FX itu ngomong. Jadi gini, kalau saya selalu berprinsip bahwa apa yang kamu tua itu yang kamu benih, kamu tabur. Itu kamu tuai. Apa yang kamu tuai itu apa yang kamu tabur. Jadi dia nggak mungkin menuai dari apa yang nggak pernah tabur gitu kan? Jangan sampai. Artinya apa? Pada saat kita lihat pemain liga yang mungkin kualitasnya nggak bagus, kita mesti lihat apa yang dia kerjakan sebelumnya. Betul. Tentunya dia pasti punya kerja keras yang lebih 2 atau 3 atau 4 kali lipat dari orang yang punya kemampuan atau skill yang bagus. Itu yang kita mesti harus lihat. Jadi makanya saya
Maaf aja, saya nggak percaya bahwa ini keberuntungan ini apa. Saya nggak percaya bahwa segala sesuatu keberuntungan itu bisa dipersiapkan. Keberuntungan itu bisa diciptakan. Dibuat ya. Dibuat dengan apa ya? Itu tadi apa yang dia kerjakan untuk mencapai tujuannya itu. Karena kita nggak mungkin kita cuman berdoa tapi nggak berlatih, ya nggak bisa. Betul. Kita berlatih aja tanpa berdoa juga nggak bisa. Artinya semua itu harus ada kolaborasi yang bisa mencapai tujuan itu sih. Nah, sekarang coba Coach Andi cerita nih, Coach Andi ini. Kan dia pernah di Belanda lah ya. Timnas kan ya. Nah, apakah itu disebut keberuntungan atau enggak? Nah, kalau Adil Emil itu apa? Itu beruntung apa enggak sebenarnya? Kalau menurut saya ya itu sebagian dari proses yang udah saya bikin mulai dari usia muda. Lebih dekat. Nah, jadi mulai dari usia muda saya harus punya target. Bahwasanya saya usia segini saya harus bisa main di top level. Ya, beruntung di usia 19 saya udah dulu masih divisi utama ya. Divisi utama. Padahal waktu itu usia saya masih 19, target saya usia 22 tahun saya harus jadi pemain profesional. Nah, karena dengan adanya target itu gimana caranya saya harus bisa mengejar target tersebut. Jadi intinya pertanyaannya ketika kamu masuk timnas, menurut kamu beruntung atau kamu yakin, kamu rasa ya saya ini masuk timnas, saya layak masuk timnas? Menurut saya sesuai dengan kemampuan saya. Layak. Bukan beruntung ya? Ya karena ya di saat waktu itu setengah kompetisi saya sebagai seorang striker mungkin saya sudah bisa cetak 8 sampai 9 gol. Dia main bagus, memang bagus banget. Jadi memang layak dipanggil kan? Layak karena saya juga temannya satu tim waktu itu. Ya, tapi juga waktu itu makanya kita ngomong juga sebuah rezeki. Rezeki karena waktu itu di tempat dan waktu nggak ada striker karena persaingan dia strikernya pemain asing semua. Ya mungkin waktu itu jadi momennya pas gitu ya. Momennya pas. Pas. Dulu kan pakai 352. Nah, satu pemain asing, satu pemain lokal ya. Dan juga waktu itu striker pada nggak ada semua, nggak ada yang muncul. Berarti kan pas rezekinya dia untuk ini, waktunya tampil. Nah, ini coach, ini saya mau nambah. Ini bagus banget sebenarnya. Jadi saya bilang bahwa seorang pemain muda yang mau menginjak profesional, artinya dia harus siap dengan segala kondisi. Artinya, contohnya kondisi apa maksudnya tadi? Segala kondisi main atau nggak main dia harus dalam top perform. Walaupun dia cadangan dia tetap harus fight top perform. Artinya top perform. Karena apa? Kesempatan itu nggak datang 2 atau 3 kali. Kadang-kadang kita harus curi kesempatan itu. Misal ada satu contoh, ini pemain asing cedera, pemain ini cedera, kita harus curi di situ. Pada saat kita ada kesempatan, kita top perform bagus, itu bagus. Nah, kalau kita nggak bisa jaga itu, pada saat dia dapat kesempatan itu dan dia nggak bisa memanfaatkan, sama aja. Nah, makanya saya itu tadi bilang, mempersiapkan diri untuk itu keberuntungan itu akan datang dengan apa yang dia persiapkan. Betul. Artinya sesuai amal perbuatan lah. Keberuntungan yang disiapkan. Persiapkan. Artinya sebenarnya keberuntungan akan selalu datang sebenarnya. Tapi apakah kamu siap kan? Itu masalahnya. Nah ini harus kita bilang kepada para orang tua nih, orang tua. Jadi banyak sekali orang tua yang mungkin saja mudah-mudahan menyaksikan video ini. Tadi sudah kita sama-sama bilang jangan cepet-cepet pengen cepet-cepet kan, harus sabar. Dia sudah buang uang ya, memang itu prosesnya kan gitu. Nah sekarang gini, ada lagi masalah lagi yang berkembang di anggapan orang tua yang berkembang di SSB. Ya kita sedikit agak turun ya ke bawah SSB mengenai, saya minta pendapat teman-teman sebagai seorang pelatih usia muda mengenai kenapa sih nggak boleh pemain itu disebut 1000 bendera. Hari ini dia main SSB A, besok dia di SSB, lusa di SSB. Kenapa nggak boleh gitu? Nah, kenapa? Wah, kalau memang itu saya kurang setuju juga, Gus. Ya itu makanya kenapa nggak disetuju gitu? Alasan kalau menurut saya resiko untuk cedera pasti karena satu kondisi pasti juga capek. Yang kedua itu juga nggak bagus juga karena apa? Karena harapan kita anak itu nantinya matangkan dulu bener-bener kayak di SSB kita matangkan dulu sampai bener-bener bisa nanti bersaing
Nah, takutnya kalau di SSB ini habis itu istilahnya apa ya, tarkam di usia muda ya. Kalau tarkam usia muda ya, oke. Ikut ini ya, itu yang terjadi kan itu tadi, pengennya juara, orang tua pengen juara di sini, dimasukkan SSB yang bagus. Tapi ada alasannya loh, alasan dia gitu. Tahu alasannya, dia bilang bahwa anak saya nggak pernah juara, ketika saya pindah sama SSB itu dia juara dan saya senang dengan hal itu. Nah, itu gimana kita memberikan pengertian lah. Kau Jordi ada? Ya ini agak memang itu fenomenanya di situ. Ya. SSB sekarang kan fenomenanya begitu. Tetapi lihat aja ke belakang. Para anak SSB yang sering juara-juara, apakah dia menjadi seorang pemain? Ya, betul. Di usia nanti pemain waktunya. Profesional maksudnya. Iya, jelasnya. Oke. Kebanyakan pemain pengalaman saya dulu. Ya. Banyak kita kalau dulu kan ikut klub Pak. Ya. Mama saya ikut klub ini nggak bisa inti, klub ini nggak bisa inti. Ya. Kesana banyak yang diikuti klub. Tetapi akhirnya dia tidak jadi seorang pemain. Oke. Ini yang jadi mungkin karena nggak fokus juga. Iya. Oke. Karena mungkin saja bisa dia secara mentality dia tidak siap dengan kondisi tim itu. Nah, kedua akhirnya materi dia banyak masukan materi yang menurut materi maksudnya hal-hal teknisnya. Iya, hal teknisnya ini kan banyak kan, ini akhirnya kan rancu. Iya. Ya sebenarnya karena pelatih itu kan punya blindset ya. Iya. Mempunyai bagaimana sudut pandang dia bisa menjadikan seorang pemain. Betul. Nah, kadang banyak yang tidak percaya sama seorang pelatih. Oke. Nah, akhirnya pindah karena mungkin anaknya tidak dimainkan atau anaknya nggak diperhatikan, ya sudah berubah. Oke. Nah, ini akhirnya membuat mentaliti anak ini juga bingung. Oh iya. Ya, akhirnya susah jadi seorang pemain. Itu yang saya. Karena terlalu banyak ajaran mungkin. Ya, terlalu banyak ajaran akhirnya pecah-pecah. Menurut saya begini akhirnya dia bingung sendiri akhirnya. Ya, malah nggak jadi ya. Malah nggak jadi. Kalau saya sih saya bilang, kalau saya bicara lebih ekstrimnya itu adalah korban sebenarnya. Korban. Anak-anak itu korban. Korban dari obsesi orang tuanya. Obsesi orang tuanya. Oke. Karena gini, saya beberapa melihat orang tua itu menganggap pengen anaknya selalu berprestasi. Iya. Satu. Tapi bukan itu wajar sebagai orang tua kita pengen anak kita prestasi. Nggak wajar dong. Nggak wajar karena proses prestasi itu ada proses. Oke. Untuk berprestasi itu ada proses. Ya mungkin ini sebagai satu proses yang dia bikin kali. Mungkin. Ya itu kan obsesi pada akhirnya. Obsesi, ambisi. Ambisi, berarti kan ambisi. Dia ambisi orang tuanya. Karena satu hal, ada beberapa orang tua pengen anaknya dapat gelar juara hanya untuk pengen memasukkan ke sekolah yang favorit. Supaya harga murah. Ya mungkin dengan apa ininya. Terus, ada yang kedua, orang pengen dapat anaknya juara supaya dia bisa bercerita di temannya bahwa anak saya berprestasi kebanggaan. Padahal kalau kita lihat, anak kalau suruh milih, dia maunya berlatih. Oh ya. Anak pada saat disuruh milih, kamu berlatih. Yang saya lihat adalah obsesi orang tua untuk bisa anak itu berprestasi. Sebenarnya untuk egoisme orang tuanya aja. Ya, oke. Ya, itu betul. Anak-anak ini sebenarnya kalau dia di satu tempat untuk berlatih, dia pasti dengan senang hati. Lebih senang itu ya? Lebih senang itu. Karena apa? Karena apa? Mereka mendapatkan proses berlatih yang benar-benar proses berlatih. Oke. Pada saat dia bermain di 1000 bendera, kapan dia berlatihnya? Main terus itu. Main terus, kapan dia evaluasinya, kapan dia mau memperbaiki kesalahannya, sehingga kita nggak tahu. Apalagi kalau dia jadi tim pemain yang diandalkan di sebuah tim dan itu juara. Pada akhirnya anak itu akan main terus dan juara terus. Sekarang pertanyaannya, kekurangannya anak itu apa? Apa yang mesti diperbaiki? Kan nggak ada yang tahu karena dia sudah juara merasa dan puas ya, sudah puas. Oke. Yang jadi yang problem utama lagi adalah star syndrome nanti anak itu. Oke, ya. Ini yang paling berbahaya. Star syndrome. Dia udah merasa menjadi bintang di usia yang belum layak. Yang belum layak. Makanya itu yang sangat berbahaya. Makanya kalau saya boleh usul sama orang tua, jangan biarkan anak untuk posting Instagram dengan prestasi-prestasinya di usia muda untuk khususnya sepak bola. Ya, mendingan posting Instagram makan-makan aja lah ya. Ya, makan-makan dia bergembira untuk itunya. Saya kira itu sih karena itu menyangkut pada kenapa akhirnya kita sama-sama tahu Luis Milla mengeluhkan pemain timnas kita
tidak cukup bagus dalam hal taktikal. Dan termasuk sekarang Sintayong juga mengakui eksekusi pemain kita, keputusan pemain kita, wawasan bermain pemain kita dalam hal taktikal lemah sekali. Ya, selain itu juga Sintayong melihat secara fisiknya kan gitu. Oke, nah problem apakah ada kaitan dengan semua pengen juara ini akhirnya pemain ini padahal makanya kan saya pernah bikin video sama Ganesha kemarin di katanya dia waktu muda dia sering juara tapi kok di senior kok bodoh lah bahasa melempem itu begitu bahasa melempem tuh kerupuk kalau dimakan melempem tuh apa? Ayam, ayam gitu kan? Dimakan lagi. Iya. Gak ada kekuatan. Nah itu sebenarnya kenapa kita nggak bisa? Kenapa kita nggak bisa menaruh taktikal, mengajarkan taktikal di usia muda? Ya karena tadi nggak pernah banyak main terus. Dia nggak pernah belajar. Artinya ketika pelatih si SSB tersebut berarti nggak ngajarin dong? Ya ngajarin, cuman ngajarin apanya yang diajarin sama dia tuh? Ya ngajarin supaya bagaimana caranya menang. Oh menang tok gitu? Iya menang. Akhirnya sekalipun dengan tendang bola ke depan, ya kan? Iya. Rebut-rebutan, gol gitu. Nggak tahu cara yang lain. Ngajarin juga. Masalahnya kan nendang ke depan. Kalau masa kecil kan mesti kalau kalah kuat kan mesti kalah yang lemah. Masalahnya kan akhirnya yang punya badan besar sedikit udah menang tuh. Iya, yang diajar kan akhirnya fisiknya, bukan masalah intelijensinya. Iya. Otaknya yang ini. Tapi setuju nggak teman-teman bahwa memang masalah kita itu, benar nggak? Itu masalah utama Indonesia sebenarnya. Kenapa kita nggak bisa bersaing karena itu. Tapi ada satu masalah besar utama. Apa itu? Yaitu orientasi SSB-nya. Nah, kalau kita orientasi SSB-nya money oriented, ya memang yang carinya memang ya juara. Tujuan akhirnya adalah muridnya banyak. Jadi gini, Coach. Ini kalau saya sedikit bisa mendefinisikan atau apapun itu namanya nggak ngerti. Ada dua gayung bersambut, dua hal ini. Antara SSB dengan money oriented dengan harapan orang tua. Harapan orang tua juara. SSB bagaimana caranya ini juara supaya pemain klub gitu ya. Klub. Ini bukan juga klub, maksudnya klub. Jurgen Klopp. No, bukan. Valen Fish. Oke, terus itu akhirnya klub. Pada akhirnya tuntutan orang tua dengan money oriented tadi itu sesuai. Sehingga SSB mengejar juara supaya orang-orang yang punya pengen ambisi juara itu dia masuk di situ. Dan di situ akhirnya kan muridnya banyak, otomatis pendapatannya kan semakin besar. Nah, itu memang problem dasar. Makanya saya bilang kalau perlu kita harus orientasi itu yang mesti kita harus rubah. Betul. Orientasi itu yang mesti harus digeser. Ya memang ini satu dilema ya, dilema. Ada yang punya SSB, ya kan, merasa kurang terkenal. Supaya terkenal sering juara gitu. Iya kan? Makanya aku bilang itu peran pemerintah harusnya. Peran pemerintah di situ harus masuk. Dalam hal apa? Maksudnya seperti apa harus masuk? Ya memfasilitasi semuanya. Artinya kita kalau kalau ini pemikiran saya sih, kalau memang mau merombak ini semua, ya pemerintah harus menganggarkan itu untuk mulai dari fasilitas lapangannya, harga lebih murah gitu kan ya. Murah, kalau perlu di fasilitas free, SDM pelatihnya, direktur tekniknya, semuanya itu disubsidi pemerintah sehingga memang fokus utamanya bagaimana mengembangkan ini aja. Bukan cari juara aja ya. Bukan cari juara, bukan money oriented. Akhirnya orientasi pengembangan SDM. Oke. Kok tadi penting. Ya mungkin sama juga sih, Coach. Jangan bersama terus. Sebagai seorang pelatih SSB kita juga perlunya wawasan ke anak-anak. Sekarang masih pelatih SSB? Yang ceritanya tadi kan juara di akademi loh. Karena ini. Perlunya wawasan kita berikan ke anak didik kita. Contoh seperti mulai dari usia gini kita harus banyak bekali dia secara taktikal di dalam lapangan seperti apa, di luar lapangan, agar nantinya ya mereka nanti di top level benar-benar siap gitu loh. Untuk jadi yang terbaik gitu. Untuk profesional gitu ya. Nah sekarang secara keseluruhan kalau kita menganalisa pemain-pemain kita lah, pemain kita baik di RNA ataupun baik di
ya pemain Indonesia lah secara umum. Taktikal apa yang paling yang rata-rata mereka tidak miliki? Maksudnya konten taktikal yang seperti apa sih yang mereka nggak punya? Kan pelatih misalnya Luis Milla tadi bilang nggak punya taktikal, ini pemain liga, pemain timnas saja nggak punya. Nah ya, di konten mana yang paling dikeluhkan? Ya mungkin kita bisa mengalami juga. Kalau menurut saya sih timing. Timingnya dia. Timing kapan dia passing, kapan dribbling, kapan dia minta, itu yang nggak punya. Selalu salah di situ. Bukan salah sebenarnya, terlambat. Oh, selalu terlambat. Selalu terlambat sehingga merubah momen. Itu karena momen sepak bola kan cuma detik hitungnya kan. Sepersekian detik sih saya bilang. Ya, detik. Detik. Jadi keterlambatan itu yang membuat timing itu yang pemain-pemain kita. Baik dalam hal menyerang maupun hal defend bertahan ya. Menyerang maupun transisinya sama waktu tackle. Kalau Coach Jordi? Kalau saya transisi itu. Kalau pemain kita ini senangnya menyerang. Oh, nggak mau balik. Iya, suruh bertahan susah gitu. Harus teriakin gitu. Harus pakai becak itu kalau orang Jawa dulu. Pakai becak itu turunnya. Kalau nyerang cepet pakai motor, tapi turunnya pakai becak. Akhirnya kita gampang kemasukan atau kalah. Artinya di saat lawan bisa bikin counter attack, antisipasi kita selalu kurang bagus lah ya. Sehingga ya lawan bisa bikin gol gitu. Akhirnya kan juga nggak rapi tuh waktu dalam formasinya juga kan kurang rapi. Iya, betul. Kalau Kandik apa? Ya, kalau saya mungkin keputusan dan juga momennya juga gitu. Oke. Ya. Karena seringkali saat harusnya dia melakukan dribbling harus passing. Kadang dia harus passing, dia harus dribbling. Mungkin keputusan yang balik-balik gitu ya. Iya. Oke. Terjadi itu. Nah, sekarang terakhir nih, tips nih. Kita bicara tips nih. Ya. Sekarang Andi dulu main sebagai striker, Coach Jody main lebih sebagai wingback, gelandang. Ini udah jelas lah, ini stopper nih, oke? Tukang kasro. Sekarang kita lihat banyak sekali kita mengeluhkan di liga atau bahkan di timnas kita kurang striker. Ya. Bagaimana cara menciptakan satu striker lagi? Atau bagaimana cara menciptakan striker yang bagus seperti Andi Ardiansyah, seperti Bambang Pamungkas, seperti siapa lagi? Lokal kita, Purwanto, Kurniawan Dwi Julianto, Ilham Jaya Kusuma, Gendut Doni, siapa lagi? Jainal Arif, ya kan? Budi Sudarsono. Oh, banyak sekali dulu striker itu. Buas Salosa, oke. Apa yang harus kita bikin supaya kita bisa menciptakan striker yang bagus? Atau yang sekarang jadi striker, apa yang harus dia perbuat? Mungkin kalau dari saya ya secara itu harus formasi yang harus kita rubah. Formasi, oke. Karena apa? Karena sekarang banyak tim pakai formasi dengan satu striker. Oke. Kalau kita mau bikin striker bagus ya caranya federasi harus ya mungkin di situ karena rata-rata setiap klub atau presiden atau manajer pun mereka akan pasti mempercayakan sama pemain asing. Artinya ini bicara kesempatan? Iya, kesempatan. Oke. Ya, contoh katakanlah kemarin di usia muda seperti Muklis Hadineng, top banget ya, digadang-gadang bisa gantikan Bambang Pamungkas, Ilham Jaya Kusuma. Tapi ya ternyata di klub dia tidak bisa dapat kesempatan main. Karena apa? Karena ya rata-rata setiap tim pasti memakai striker asing. Ya. Oke. Nah, ini sama juga berlaku di posisi kalau Coach Jody main di gelandang. Gelandang nomor 6 sekarang ini juga sepi loh. Iya itu. Sepi loh. Artinya lokal kita siapa? Julfiandi. Atau siapa lagi? Enggak banyak. Iya. Ya, karena banyak diisi juga oleh pemain asing. Nah, ini solusinya gimana supaya pemain gelandang kita bisa bersaing gitu? Paling nggak ya memberikan sebuah balik lagi itu taktikalnya itu memperkuat taktikalnya dan gaya style bermainnya itu maksudnya punya apa karakteristik sendiri gitu loh. Ya, padahal artinya gini, maksudnya artinya gini, sekarang pemain lokal itu harus bersaing dengan pemain asing nih. Di posisi kita sebut posisi nomor 6, posisi gelandang bertahan. Nah, bagaimana caranya dia bisa mengalahkan pemain asing tersebut supaya dia mendapatkan kesempatan bisa main gitu? Ya itu terus terang ya harus diberi kesempatan juga, berani mempercayakan pada pemain lokal. Artinya pelatih tersebut harus kasih kesempatan dia main kesempatan, gitu. Tapi pasti dia juga harus menunjukkan kualitasnya dong.
jelas harus kualitas. Ya, Kalau ya, kasih kesempatan nggak kualitas kan ya bunuh diri pelatihnya. Betul. Kalau coach FX, Nah, kalau saya kita sih stopper kita juga nggak banyak loh sekarang. nggak banyak. Kalau saya melihat sih gini, coach. Jadi Secara keseluruhan, kamu kesimpulan nih, kira-kira apa secara masalahnya? kesimpulan, kita harus meningkatkan SDM dari usia muda. Kita nggak Ada bisa. SDM. SDM ini pemain atau Pemain, apa? pastinya Oke. pemain. Jadi pemain untuk menciptakan pemain hebat, tentunya pelatihnya harus hebat. Oke. Pelatihnya itu komprehensif. Jadi memang dukungan negara itu harus hadir di situ. Iya, Jadi iya. kita nggak bisa bicara regulasi. Sorry ya nggak bukan maksud saya nggak pendapat. Cuman kita nggak bisa bicara kita harus strikernya 2, harus pemain asing kita batasi. Kalau kita mau main di level dunia, level Asia, lawannya pemain asing semua kok. Ya, sama. Pemain asing semua dan itu lawan kita di liga kita. Oke. Artinya kita harus bisa bersaing di situ, geser dia karena kita punya kualitas bukan karena regulasi. Oke. Nah, itu makanya kita harus mulai. Kita mulai dari mana? Ya dari anak-anak kita. Dari yang junior Artinya, ini ya. Anggap aja ini oke lah, ini wakaf lah, oke lah kita Lupain aja tutup dah. mata lah ya, Ah, kita oke. tutup mata. Ya. Mari kita bangun anak usia 12 ini supaya kita bisa bersaing di sama pemain-pemain asing Di senior nanti. dari senior nanti. Dan itu Oke. prosesnya panjang. Nah, Kalau kita bisa bicara Jepang, dia punya 100 tahun. Kita harus punya grand design supaya itu mencapai ke sana. Betul. Jadi kalau kita simpulkan pembicaraan kita malam hari ini adalah sepak bola bicara soal proses. Pemain muda menjadi pemain profesional itu adalah proses. Orang tua, manajemen, semua harus Berproses. dalam proses bersama dan harus sabar kan? Iya. Ya, jadi visi yang sama harus. visi yang sama, itu visi paling yang sama. Terus orang tua juga harus sabar, jangan hanya mau juara-juaranya saja. Artinya biarkan juara itu merupakan sebuah bonus buat mereka kan gitu. Oke, kurang lebih itu pembicaraan saya dengan 3 pelatih dari Ricky Nelson Academy yang mempunyai pengalaman cukup luar biasa sebagai pemain profesional dan sekarang mereka menjadi pelatih. Dan semoga apa yang kami bicarakan pada malam hari ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua dan khususnya para orang tua yang memiliki anak berbakat di dalam sepak bola harus sabar. Proses itu harus tetap ada sehingga jangan cepat-cepat mau juara, jangan cepat-cepat mau mentereng di usia muda. Sabar dulu, biarlah semua itu menjadi sebuah proses dan dia akan mengalami kejayaannya di usia yang pas, di level yang juga pas, sehingga itu membuat dia mampu menahan segala tekanan. Saya Ricky Nelson, terima kasih, sampai jumpa, selamat malam.